Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Baria. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Kabar Ibu juga sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, sehat Pak ya. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat, selamat. Semoga kita selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana Pak Adri? Terlihat dari ekspresi wajah sepertinya kurang bersemangat ini Pak. Apa ada masalah atau apa ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, saya pengen ngobrol nih atau ya semacam pengen curhat lah sama Ibu. Nah, kira-kira apakah Ibu ada waktu nih yang mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Saya ingin bicara tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan, Bu. Oh, boleh Pak, boleh. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini, Bu. Saya sebenarnya nih lagi bingung nih sama peserta didik saya, Bu. Kenapa anak didik saya ini masih ada yang tidak melaksanakan sholat, Bu. Padahal di setiap rutinitas pada pagi hari, saya tidak bosan-bosannya ini mengingatkan anak peserta didik saya untuk selalu melaksanakan sholat di rumah. Nah, lebih baik lagi juga bagi kaum laki-laki itu sholatnya berjamaah di masjid, Bu. Oh iya ya Pak. Sekarang coba Bapak ceritakan secara detail. Begini, Bu. Saya ini memiliki masalah nih dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral, Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saya ini bertanya-tanya nih kepada anak didik saya tentang siapa yang ada melaksanakan sholat. Ada peserta didik saya ini sebagian menjawab, ada yang sholat, kemudian ada juga peserta didik saya ini menjawab tidak sholat. Bahkan ada jawabannya yang sangat memprihatinkan bagi saya, Bu. Yaitu ada salah seorang anak ini, dia mengatakan kalau dia ini dilarang oleh orang tuanya, Bu, untuk sholat. Nah, ketika saya mendengar itu, saya merasa sangat sedih sekali, Bu. Dan saya prihatin dengan jawaban anak tersebut. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada nih yang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu. Bagaimana ya, Bu, kira-kira, Bu? Jadi kalau dari sini saya menangkap permasalahan yang Bapak Adri hadapi yaitu ada anak yang ada yang sholat tapi jarang. Ada juga yang lupa sholat dan ada juga orang tuanya yang malah melarang anaknya sholat. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak tentang nilai agama dan moral. Begitu ya Pak? Nah, iya, Bu. Karena menurut saya sholat ini kan ini sangat penting ini. Kalau di dalam agama kita Islam saja, sholat ini adalah tiangnya agama. Maka dari itu saya sangat menekankan lagi kepada anak peserta didik saya untuk selalu melaksanakan sholat. Karena dengan sholat ini nantinya
kita dengan mudah menanamkan karakter berakhlak dan budi pekerti sedari dini, Bu. Iya, betul ya Pak, dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini, lalu apa rencana yang akan Bapak lakukan? Kalau rencana saya sih, Bu, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya nanti, Bu. Dan sambil belajar, saya sisipkan juga nanti materi tentang melaksanakan sholat, kemudian pas azan kita waktu sholat sampai, azan dikumandangkan, kita biasakan diam sejenak sambil mendengarkan azan dan membaca doa sahutan azan. Kemudian dari masjid juga musola, baik orang yang berada di rumah, Bu, nantinya. Wah, luar biasa sekali rencana Bapak. Benar itu, Pak. Jadi, menurut Bapak, untuk mencapai nilai agama dan moral anak serta berbudi pekerti yang luhur dengan baik, anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya juga mendukung. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Iya. Lalu program pembelajaran ini juga disisipkan saat proses pembelajaran tentang agama. Dan apabila azan kita yang dikumandangkan tadi, sejenak kita diam untuk mendengarkan azan. Serta dukungan orang tua juga tidak meninggalkan sholat. Lalu kita minta dukungan kepada orang tua untuk tidak meninggalkan sholat, seperti apa menurut Bapak? Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ya, Bu, untuk mencapai nilai agama dan moral anak ini, lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak-anak ini untuk belajar berwudu. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan mereka pelajaran gerakan sholat beserta bacaan sholat. Di sekolah juga diprogramkan sholat duha, Bu, mungkin ya 1 atau 2 kali dalam seminggu yang dilaksanakan mungkin tiap hari Jumat atau hari apa nanti disesuaikan. Nah, untuk anak itu. Nah, sedangkan untuk orang tua yang tadi melarang anaknya sholat, itu mungkin kita mengadakan parenting, Bu. Parenting ini atau semacam kelas orang tua, di mana kita mengundang orang tua, kemudian kita mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin seperti itu, Bu, gambarannya. Di mana dengan kegiatan parenting ini, orang tua bisa berpikir atau terbuka pikirannya bagaimana mereka dapat menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena ya seperti Ulun katakan tadi, kita sebagai seorang muslim, sholat itu adalah tiang agama dan sangat penting bagi kita orang muslim, Bu. Oh iya, jadi Bapak pengen anak ini mau sholat dan dibiasakan untuk sholat duha setiap Jumat ataupun setiap azan zuhur juga sholat berjamaah secara bergantian. Dan juga bisa menjalankan kewajibannya juga sebagai seorang muslim untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat. Begitu kan Pak? Iya, benar, Bu. Terus bagaimana dengan orang tua yang ada nih, misal tidak peduli dengan hal seperti ini. Seandainya ada orang tua yang bilang, anak saya mau sholat kek atau tidak sholat, itu bukan urusan Bapak. Lalu bagaimana Bapak menanggapinya? Mungkin dengan orang tua yang seperti ini, nanti saya akan mengajak mereka, Bu,
akan mengajak orang tua yang ya kita katakan mereka melarang anak-anaknya untuk sholat, saya akan mengajak untuk sama-sama nanti kita melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan bahasa yang komunikatif nanti dengan orang tua dengan melakukan pertemuan mungkin setiap bulan bisa atau saya yang akan datang ke rumah anak tersebut untuk menemui orang tuanya dan menyampaikan nilai praktek anak bahwa anak ini masih tidak bisa melaksanakan sholat dengan benar karena tidak ada pembiasaan di rumah. Jadi kita sekolah minta bantu dengan orang tua juga Bu untuk melaksanakan yang namanya pembiasaan sholat ini nanti. Oh, oke, mantap sekali rencana Bapak. Jadi kalau saya tangkap pemikiran bahwa Bapak nih sebagai guru lebih baik mengajak orang tua merefleksi bersama-sama. Atau kita bisa juga mendatangi ke rumah orang tua siswa untuk menindaklanjuti bahwa anak ini kurang dalam nilai praktek sholat ataupun nilai praktek agama yang lain. Begitu kan Pak? Iya, begitu Bu. Jadi saya berpikirnya ketika pembelajaran kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu masih belum cukup Bu. Nah, jadi seharusnya kita juga di sekolah mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Nah, wabil khusus tadi ya pembelajaran tentang sholat tadi bukan hanya saya menyampaikan materi saja, tetapi juga harus ada praktek berkesinambungan dilaksanakan di sekolah. Jadi di rumah pun dia akan merasa, oh saya belum sholat, karena di sekolah kan sudah terbiasa sholat. Nah jadi itu akan lebih baik nantinya Bu, kalau menurut saya. Oh, begitu ya Pak. Kalau menurut Bapak, apa dukungan yang dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Saya sih cuma butuh dukungan. Yang pertama, saya ingin butuh dukungan dari kepala sekolah dulu. Kemudian nanti saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat karena praktek sholat ini kan melibatkan anak-anak yang cukup banyak juga. Nanti mungkin rekan sejawat saya 1 atau 2 orang sesama guru agama nantinya untuk membantu saya melaksanakan praktek sholat berjamaah ini. Kemudian tentunya juga dukungan murid pun tidak kalah penting. Saya ingin memotivasi mereka bahwasanya sholat berjamaah itu adalah tiang agama. Kemudian sholat berjamaah itu nanti akan mendatangkan kita kebaikan. Kemudian sholat berjamaah itu akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Karena kan di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan juga tentang orang yang melaksanakan sholat, maka dia akan terhindar dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dia mampu menerapkan kebaikan dan terhindar dari kegiatan kemungkaran. Nah, itu kan karena juga orang tua juga Bu, saya butuh dukungan orang tua juga karena kita berkolaborasi pasti kegiatan praktek ibadah ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil tentunya Bu, insya Allah. Bagus sekali Pak Adri, idenya perlu dicoba itu. Kita perlu juga berkolaborasi dengan teman sejawat segera supaya mereka juga bekerja sama dengan anak agar kita didampingi kolaborasinya. Kalau kita sendiri kan menyuruh anak-anak nggak bisa, jadi kita minta dukungan dari teman sejawat, apalagi dengan kepala sekolah. Menjalankan dengan kolaborasi, jadi pekerjaan kita yang terasa berat menjadi ringan. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak. Pengen lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira kapan Pak dilaksanakan?
Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan atau sehari 2 hari ini nanti. Saya akan berkunjung, saya akan menemui kepala sekolah dulu tentunya. Kemudian saya akan menemui rekan-rekan sejawat saya dan menyampaikan hasil dari pembicaraan kita pada hari ini tentang melaksanakan praktek sholat berjamaah bersama-sama nanti. Oh, minggu depan atau secepatnya ya Pak. Oke Pak, saya tunggu hasilnya setelah Bapak mencoba. Nanti ceritakan kepada saya ya Pak, bagaimana tingkah laku anak melakukan praktek sholat di sekolah dan parenting terhadap orang tua di kelas, serta refleksinya nanti Pak. Luar biasa Pak Adri. Terima kasih banyak Pak, sudah mengajak untuk saya berefleksi dan membuka diri saya juga bahwa anak ini perlu akhlak moral yang sekarang ini kan zamannya sudah akhlak lah yang utama daripada ilmu ibaratnya tuh. Iya Bu. Sama-sama Bu Bariah. Saya juga terima kasih banyak nih sama Ibu Bariah yang sudah menemani saya ngobrol, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Saya juga bingung sebenarnya kemana saya ngobrolnya, curhatnya, taunya ada Ibu. Alhamdulillah ketemu Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Aldi setelah ngobrol banyak kita hari ini? Alhamdulillah Bu. Ibaratkan ada yang mengganjal atau apa ya, tertusuk duri kecil yang kalau orang Banjar itu kesusuban, tercabut susuban Bu. Alhamdulillah lega rasanya Bu, permasalahannya yang saya alami ini bisa menemukan solusinya Bu. Oh, alhamdulillah. Sama-sama Pak Adri. Jadi nanti kita ketemu lagi dengan pembicaraan, dengan perkembangan dan tingkatan anak murid yang selalu sholat dan ingat selalu sholat. Oh ya, terima kasih banyak juga Bu Bariah, dan alhamdulillah nih sudah sampai waktunya kita masuk kelas sama-sama. Bel sudah berbunyi. Saya masuk di kelas 1A ini Bu. Oh iya, masuk betul di mana sekali. Bu? Saya masuk ke kelas 5 Pak. Sampai jumpa lagi ya Pak. Ya, makasih banyak Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bariah. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adri. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi hari ini tidak seperti biasanya nih. Saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan terlalu bersemangat dan seceria biasanya. Kenapa? Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Nah, itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas yang saya ampu ini, yaitu kelas 5. Apa hari ini Bapak ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang mengenai keluh kesah yang saya rasakan? Kira-kira 10-15 menitan lah Pak. Oh, oke Bu, siap Bu. Silakan kita masuk ke ruangan dulu ya Bu. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Sebelumnya ya kita masuk ruang sebelah ya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak tenang, nggak karuan, sampai terbawa-bawa ke rumah. Makan pun tak enak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu untuk mengatasi permasalahan Ibu, dan kira-kira yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini Bu? Saya berharap dengan saya bercerita dengan Bapak akan mendapat ketenangan setelah saya bisa bercerita tentang keluh kesah ini. Baik,
Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Eh, saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini, Pak. Nah, ya, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan, Bu. Begini, Pak, tentang asesmen atau penilaian saat belajar mengajar di kelas. Oh, jadi selama ini Ibu bagaimana menerapkan asesmen di kelas Ibu? Kalau menurut saya sih, Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak, dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, lantas apakah yang sudah Ibu terapkan selama ini belum berbuah baik, Bu? Nah, itu, Pak, kemarin pada saat saya mengajarkan anak dalam kelas, kebetulan Bapak pengawas melihat saya sedang mengajar, lalu kemudian mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu. Bagaimana bagaimana hasil penilaian siswa eh, selama ini, Bu? Jadi sepertinya saat beliau melihat saya mengajar, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Baria sendiri terhadap respon dari pengawas tadi, Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, referensi dari perpustakaan, dari media yang lain, LCD di papan tulis, ataupun berupa poster-poster yang yang biasa mereka lihat. Bagi saya penting itu asal mengacu pada kurikulum yang kita ampu sekarang. Ketika saya sampaikan hal ini kepada beliau, kepada pengawas saya, sepertinya beliau agak kurang berkenan tuh, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Baik, kalau begitu, nah izinkan saya bertanya dulu lagi, Bu ya. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Begini, Pak, saya menggunakan berbagai sumber buku dari perpustakaan tadi, menayangkan video-video animasi singkat lah untuk pembelajaran yang interaktif, lalu menyenangkan, ada juga game yang menarik. Begitu, Pak. Tapi kenapa nih Ibu Bariah tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu cukup untuk murid paham. Lalu murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang tepat sih, Pak. Nah, sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Nah, kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam. Nah, dan belajarnya pun juga berbeda-beda sesuai kebutuhan murid, Bu. Oh iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran dari sana lah? Dan selama ini menurut saya masih ada juga beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Mungkin dia tidak suka dengan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang saya inginkan tanpa ada buku di depan mejanya. Mungkin begitu ya, Pak? Nah, Bu, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti yang Ibu maksud tadi, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks, juga dengan seperti adanya buku teks, anak-anak akan terarah pembelajarannya, Bu. Oh iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak.
Mmm, Ah, iya. Jadi by the way ini Bu, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? iya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, tapi masih ada sedikit lagi lah Pak yang mengganjal, yang suatu hal yang membuat saya masih resah, sehingga masih kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai karena saya masih suka melamun, memikirkan hal yang ini, Pak. Baik. Lalu kira-kira apa yang ini sekarang lagi membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Begini, Pak, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Jadi jika saya boleh ini menyimpulkan ya, masalah yang ada yang membuat Ibu Bariyah yang merasa tidak nyaman, tidak enak, itu adalah pada saat supervisi itu tadi. Karena Bu Bariyah tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan semacam argumen. Nah, jadi sehingga hal ini yang kira-kira membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu beliau menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah, betul itu, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini mungkin saya bisa merefleksi dulu dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Seandainya nih, nanti misalnya saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Juga saya insya Allah sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Lalu saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat saya untuk mengajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Iya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagus itu, Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, nah lalu rencana Ibu Bariyah ini selanjutnya ini apa ini lagi? Ya Pak, rencana saya terlebih dahulu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberi solusi atau saran atau pendapat seperti itu Pak. Iya. Mungkin sebuah rencana yang sangat bagus ini, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Nah, setelah saya berbicara dengan kepala sekolah, kemungkinan saya akan berencana menemui pengawas Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau supaya beliau kemudian saya meminta maaf kepada beliau kemudian terkait proses belajar ke depannya saya akan merubah Pak. Saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga menggunakan saran dari Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik agar anak murid yang saya ampu ini memahami semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari kita belajar, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, itu Pak. Setelah itu, saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai acuan sumber belajar dalam belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Tapi mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya tetap gunakan juga Pak. Misalnya tadi video, audio, visual, ataupun poster kecil. Karena siswa sudah merasa nyaman Pak dengan cara tersebut. Namun kemungkinan saya akan membagi kelasnya itu sesuai kebutuhan dan gaya belajar murid. Sehingga dengan demikian saya akan mengakomodir dan pembelajaran itu berhasil dengan sendirinya, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu Bariyah ambil ini sudah sangat-sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, alhamdulillah.
Syukur ya Pak, syukur banget. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah, salah mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan kita nih berurusan dengan atasan kita nih, takutnya nanti malah tambah parah dan permasalahannya melebar kemana-mana. Nah, iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang, Bu, dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya kan Ibu sudah merasa lega, kemudian Ibu sudah merasa tenang. Nah, ya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, ada semacam komitmen nggak? Komitmen apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan semacam deadline waktu, Bu? Untuk itu Pak, mengenai secepatnya saya akan lakukan. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada pembelajaran sepenuhnya. Juga tadi kita juga menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Bu. Bagus itu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Bariah dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen pengawas tersebut, Bu? Nah, terkait masalah ini masih dalam pikiran sih Pak. Pikiran saya kemungkinan berusaha berkomunikasi dulu dengan teman-teman saya, dengan guru mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling membuka ide, membuka saran, saling mengingatkan. Wah, ini ide yang sangat bagus, Bu. Jadi semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Bu. Ya Pak, amin, amin ya robbal alamin Pak Adri. Dan terima kasih banyak Pak atas waktunya dan semuanya baik saran, kritik maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama, Bu. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, kebetulan setelah ini saya ada janji dengan siswa untuk mengajari mereka latihan upacara pada hari Senin nanti sebagai petugas upacara. Iya, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.